iza nasitum, apabila kamu lupa syai'an atas sesuatu. Orang tuaku sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya omongin di minggu lalu, di malam Rabu kemarin, kita malam ini sekali baca dua hadis. Hadis yang ke-39 dan hadis yang ke-40. Hadis yang ke-39 ini berjudul tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan orang-orang yang lupa terhadap ibadahnya. Hadis yang ke-39 ini berbunyi, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qala innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan, mengampuni umatku karenaku daripada al-khata'a, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, wan nisyan, dan kelupaan, lupa atas perbuatan mereka, wa mastukrihu alaih, dan apa-apa yang dipaksakan atasnya. Hadis hasan, ruwahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah wal Baihaqi, dan selain daripada keduanya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika kita lupa, Allah akan memaafkan kita. Ingat, manusia ini mahallil khata' wan nisyan, tempatnya kesalahan dan lupa. Kesalahan dan lupa ini, khususnya lupa, biasanya terjadi kepada kita pertama karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, sesungguhnya cahaya Allah itu tidak akan pernah dapat, tidak akan pernah dimiliki, tidak akan pernah sampai kepada kita kalau kita melakukan maksiat. Maka dari itu, kalau pengen terhindar dari lupa, maka kurangilah maksiat. Kalau bisa jangan melakukan maksiat. Makin banyak maksiat yang kita lakukan, maka makin sering lupa itu terjadi kepada kita. Coba bayangkan orang-orang hafal Quran, para hafiz, para hufaz, dan para hafizah, mereka itu hafal Quran semuanya. Suruh sekali aja bermaksiat, habis itu suruh ulangi hafalan, nggak akan ingat. Apalagi kita yang udah tua, nggak punya hafalan Quran. Orang yang hafal Quran artinya dekat sama Allah, hafal kalam Allah aja bermaksiat satu kali sering lupa, apalagi kita. Maka dari itu, jika ingin terhindar daripada kesalahan, terhindar daripada sifat lupa, maka jauhilah maksiat. Dan perlu diingat, kalau kita lupa, misalkan sholat nih maghrib 3 rakaat, akhirnya terlaksana 4 rakaat, lupa kalau sudah 3 rakaat, akhirnya naik lagi dah berdiri nambah 1 rakaat karena lupa. Kalau disengaja, wah udah dah, saya pengen 4 rakaat aja, orang maghrib kemarin ketinggalan, nah, itu nggak bisa, batal sholatnya itu. Tapi kalau benar-benar lupa, Allah maafkan, tapi diganti dengan sujud sahwi.
Luar dosanya Allah Subhanahu wa taala. Ghafirun dzambin. Dosa kita aja diampuni, apalagi kita lupa. Kalau kita lupa, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang selanjutnya, bahwasanya wa mastukrihu alaihi, kalau kita dipaksakan untuk melakukan maksiat, kalau kita nggak melakukannya kita bisa dibunuh. Jadi kalau kita dipaksakan, misalkan saya dipaksakan, Absor, kamu kalau sholat saya bunuh kamu, diikat tangan kita. Kalau kita kabur kita dibunuh, akhirnya kita tinggalin sholat, maka tidak berdosa lagi kita, karena ada pemaksaan, diancam akan dibunuh. Akhirnya kita tidak melaksanakan sholat, tapi saat ancaman itu berakhir kita lakukan sholat. Maka ingat, perbuatan yang demikian Allah maafkan. Makanya pernah terjadi pada zaman sahabat, dan itu salah seorang sahabat ditangkap sama orang kafir, disuruh mengucap, oh kamu mengucap bahwa kamu tidak lagi mengimani Allah Subhanahu wa taala, dipaksa, kalau nggak dibunuh. Akhirnya mengucaplah itu sahabat bahwa dia tidak lagi mengimani Allah Subhanahu wa taala lantaran terpaksa. Selesai itu ancaman, dia menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah berdosa, apakah kafir diriku karena aku sudah tidak mengimani Allah, karena aku dipaksa untuk mengucapkan bahwa aku tidak mengimani Allah. Rasulullah bertanya balik, apakah hatimu berubah, hatimu bertolak belakang dari ucapanmu? Ya, ya wahai Rasulullah, bahwa hatinya tidak ikut serta merta untuk tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Rasulullah SAW mengatakan tidak apa-apa. Maka dari itu, jika ada sesuatu yang benar-benar memaksa kita, kalau enggak kita bisa dibunuh atau anak istri kita bisa dibunuh, maka kita dimaafkan melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Ingat orang tuaku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke perkara yang pertama dan kedua tadi. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita terhindar dari sifat lupa. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membaca doa. Doanya ini ada di dalam Quran, sering kita baca, setiap kali tahlil kita baca ini. Apa doanya? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Baca ini agar kita tidak terkena atau terhindar daripada sifat lupa. Ini kagak kalau ada orang baca di tahlil itu, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Enggak ada yang katakan, malah nggak ikut baca, nggak ngaminin lagi. Gimana mau terhindar dari sifat lupa? Minimal kita ngikut baca, kita nggak ngaminin. Ini salah satu amalan agar terhindar daripada sifat lupa. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila terjadi atau kita lupa atas sesuatu, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, iza nasitum, apabila kamu lupa syai'an atas sesuatu, fasallu alayya, maka salawatlah kepada Rasulullah SAW. Terutama orang yang sering berpidato, yang sering ngasih sambutan, ceramah dan sebagainya, maka perbanyaklah sholawat. Dan ketika lupa baca sholawat, insyaallah apa yang kita lupakan, apa yang terlupa daripada ingatan kita akan teringat kembali. Tazkuruhu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan kembali ingatannya. Apa yang lupa akan kembali lagi kepada kita. Maka dari itu orang tuaku sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, lupa ini perkara
yang sering terjadi kepada kita, apalagi faktor usia. Makanya perbanyaklah baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya diajarkan oleh guru saya, ketika lupa baca sholawat. Dan saya pernah juga dikasih sama guru saya dari Ustadz Subhan. Beliau mengatakan kepada saya, jika kamu ingin dilapangkan hatimu, diingatkan ilmumu, ingatanmu tidak gampang lupa, maka sering baca alam nashrah. Alam nashrah laka sadrah. Kalau nih kayak Pak Haji Wali sering kan ngomongin takut kelupaan, baca alam nasrah sebelum naik mimbar, baca sholawat, baca alam nasrah, baca Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Insyaallah kita tidak akan tertimpa sifat lupa, kita akan terhindar daripada sifat lupa itu. Lupa ini sering banget terjadi kepada kita, khususnya yang sudah tua. Solusi terbaik kalau yang tua sering sholatnya lupa rakaatnya, lupa udah berapa rakaat yang ia kerjakan, ini jatah sujud atau jatah ruku, maka perbanyaklah sholat berjamaah. Insya Allah terhindar dari lupa. Kenapa? Ngikutin imam. Nah, sholatnya sering lupa, Ustaz. Saya bingung, Ustaz. Sholat saya sering lupa. Sholat ke masjid itu nggak lupa lagi, insya Allah. Kecuali imamnya yang lupa. Ilah imam sujud dia ruku. Kecuali orang buta. Atau orang tuh tuli sholat paling belakang, udah buta tulis lagi nauzubillah. Karena itu kalau merasa sholat saya sering kelupaan, udah rakaat berapa, maka sering-seringlah untuk sholat ke masjid agar terhindar daripada sifat lupa. Jangankan yang tua, yang rambutnya udah pada putih semuanya, kulitnya udah mulai mengkeriput, giginya tinggal 2, udah kakak tua. Yang muda pun sering terkena sifat lupa. Maka sering-seringlah untuk sholat ke masjid agar sholatnya tidak ada yang kelupaan. Jelas? Ingat, hadis ini menjelaskan kepada kita kalau emang kita lupa mengerjakan sesuatu, apalagi ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah maafkan, tapi kerjakan lagi kalau itu wajib. Sedangkan dalam satu cerita dari hadis keberapa itu kemarin jelaskan, orang kita dalam kitab fikih juga itu jelaskan Safinatun Najah, kita lupa mengerjakan sholat fardu lantaran kita mengingat ilmu, itu Allah maafkan. Lantaran kita belajar, Allah maafkan. Kalau lantaran kita main gaplek, wallahu alam, udah wajib mengkodokannya, dosa ongkoh kalau bahasa orang sini. Udah kena dosanya, nggak sholat lagi, suruh lagi mengkodokkan sholat. Ingat, sholat yang tidak dikodokkan tidak bisa diganti dengan sholat sunnah. Sholat wajib tidak dikodokkan, tidak bisa diganti dengan sholat sunnah. Maka perbanyaklah kodokan sholat kita, mengkodok sholat kita yang tertinggal. Jangan munafiklah. Hampir semua kita pernah meninggalkan sholat dari mulai balik. Apalagi mudanya kerjanya terlalu banyak, terlalu sibuk, udah pasti itu banyak melupakan sholat. Tidak bisa digantikan dengan sholat sunnah, harus digantikan dengan sholat wajib. Ingat, lupa bukan berarti boleh meninggalkannya. Lupa tetap dikerjakan, namun bukan pada waktunya disebabkan oleh lupa. Itu saja hadis yang ke-39. Sekarang kita masuk hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40 ini berarti kalau kita sudah masuk ke hadis 40, berarti tinggal lagi 2 hadis yang akan kita baca. Hadis ke-41, 42. Selesai itu khatam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-40 ini berbunyi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, qala, berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bimangkibayya pundakku, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Hiduplah kamu di dunia ini seakan-akan kita hidup di dunia ini, seakan-akan kamu hidup di dunia ini, kamu itu sebagai orang asing yang ada di tempat atau yang ada di dunia. Au abiri sabil atau sebagai musafir. Wa kana Ibnu Umar dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaqul mengatakan, iza amsayta, apabila kamu berada di sore hari, fala tantazir sabah, jangan menunggu pagi. Wa iza asbahta, apabila kamu berada di pagi hari, jangan fala tantazir masa, dan jangan kamu menunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradika, dan manfaatkanlah, gunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan daripada hidupmu sebelum datang mati. Hadis ini, orang tuaku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita bahwasanya kita semua ini tidak boleh hubbud dunia. Ingat, ra'sun kullun khati'ah. Ra'sun kullu khati'ah, yaitu hubbud dunia. Puncak daripada segala masalah itu adalah cinta dunia. Nafsunya, keinginannya terhadap dunia ini terlalu tinggi. Akhirnya apa? Menjadikan dirinya sebagai orang yang cinta terhadap dunia hingga melupakan Allah Subhanahu wa taala, tak sadar dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Makanya hadis ini memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk menjadi manusia yang hidup di dunia seakan-akan kita hanya pendatang di dunia ini, bukan kampung asli kita, bukan kampung halaman kita. Ingat, kalau kita merantau nih, kita asli orang Cibuntu Bojong, merantau ke Jawa misalkan, nggak berani macam-macam di Jawa, Pak. Nggak berani emang macam-macam di Jawa, orang bukan kampung kita. Seharusnya kita di dunia juga begitu. Jangan mentang-mentang ini kampung kita. Akhirnya kita sangat cinta. Apapun kita lakukan, apapun kita omongin, akhirnya menyakiti hati orang lain. Seharusnya juga kita begitu terhadap hidup di dunia. Ad-dunya mazra'ah. Dunia ini hanya tempat untuk bercocok tanam. Cari pahala sebanyak-banyaknya. Ingat, wal akhiratu khairu wa abqa. Yang demikian itu adalah yang baik dan kekal. Coba perhatikan, orang yang terlalu banyak maunya di dunia, bukannya senang, Pak, malah tambah sakit dia. Terlalu banyak maunya, cinta dunia, makanya hiduplah di dunia seakan-akan kita ini tidak memiliki, tidak hidup di dalamnya. Perbanyaklah amal kebaikan selama hidup di dunia, bukan malah mencintai dunia. Tujuannya apa? Agar kita kelak bahagia semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, fa inna fawzan azim an tadkhulal jannah. Sesungguhnya kesuksesan yang besar itu adalah saat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan beranggapan dunia ini milik kita, atau jangan beranggapan kita ini selama-lamanya hidup di dunia. Jadilah musafir, jadilah gharib, orang-orang pendatang yang hidup di dunia. Jadilah musafir yang hanya sekali lewat, nggak bermukim, nggak bertempat tinggal di dunia pada hakikatnya. Kenapa? Hakikatnya kita semua akan hidup kekal dan abadi di akhirat.
Tinggal pilih mau yang mana, mau surga apa neraka. Kalau mau surga, perbanyaklah amal kebaikan. Dan Ibnu Umar mengatakan apa? Iza amsayta fala tantaziris sabaha. Jika kamu berada di waktu sore, jangan menunggu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan menunggu sore. Dan ingat, manfaatlah sehatmu sebelum datang sakitmu, manfaatlah hidupmu sebelum datang matimu. Ini semua mengingatkan kepada kita bahwa kita semua harus banyak-banyak berbuat baik dan menyegerakan berbuat baik. Kenapa? Ajal itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat, tidak pula bisa diperlambat. Bentar, gua mau taubatnya. Nunggu pensiun. Pensiun umur 63 tahun. Kata Rasulullah SAW, umatku rata-rata umurnya 63 tahun. Sama seperti umur Nabi. Kalau umur pensiun umur 60 tahun atau umur 63 tahun, lah kapan mau taubatnya? Keburu mati. Belum pensiun, udah mati duluan. Na'udzubillah waliyah. Maka ketika kita sudah sadar kita banyak melakukan kesalahan, berbuat baiklah. Segera berbuat baik. Segera melakukan kebaikan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita semua dalam kebaikan. Bukan ketika hidup banyak mencaci maki orang, itu berlomba-lomba dalam keburukan. Bukan ketika hidup banyak beli mobil, banyak beli rumah, bukan. Tapi banyak menyantuni anak yatim. Kenapa? Mampu masih hidup. Kalau sudah mati, apa kata orang meninggal? Seandainya aku diberi kesempatan untuk hidup di dunia, maka aku akan berbuat saleh. Aku akan berbuat baik. Mumpung masih hidup. Kalau sudah tiada, baru terasa. Jelas tuh lagu Oma Irama itu. Udah mati mau ngapain lagi? Tinggal nunggu siksaannya. Bagi rapornya ntar. Tunjangannya ntar ketika mati. Jangan berharap tunjangannya gede, orang kerjanya kagak ada. Belum kayak pensiun udah di PHK. Belum kayak mati sudah mati duluan. Na'udzubillah waliyadzubillah. Jangan sampai kita masih hidup tapi sudah dianggap mati sama orang-orang. Kenapa? Terlalu banyak melakukan maksiat, terlalu banyak menyakiti orang. Maka dari itu manfaatlah waktu hidup kita, manfaatlah waktu sehat kita. Jangan nunggu-nunggu lagi. Kapan lagi mau berbuat baik? Umur 60 tahun, hidup sampai 70 tahun misalkan. Umur kita sekarang 60 tahun, kita hidup sampai 70 tahun. Ini prediksi kita, misalkan 60 tahun itu bersihnya dari balik itu sekitar berapa? Potong 15. Apa aja potong 15? Tinggal 45 tahun. 45 tahun itu enggak semuanya sehari-hari itu kita manfaatkan sebagai, atau sehari-hari kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi banyak waktu yang kita manfaatkan untuk cinta dunia, untuk bermaksiat. Bayangkan 45 tahun hanya bertaubat 10 tahun. Mumpung masih ada waktu, sebesar apapun dosa kita, Allah ampuni. Ingat, berapa besar dosa kita, berapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan, masih luas ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang demikian. Maka dari itu, mumpung masih berada di dunia, mumpung masih diberikan kesehatan, mumpung masih diberikan kesempatan,
fastabiqul khairat, banyak-banyaklah berlomba dalam kebaikan. Yang udah tua jangan tinggalin masjid, yang masih muda jangan lupa ke masjid. Biar apa? Biar amal ibadah kita banyak di hadapan Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu kita yang masih tersisa di dunia sebelum datangnya kematian. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ini sering kali kita dengar. Sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kira-kira di dalam ini yang masih muda cuma 2 orang paling. Sisanya udah tua semua. Jadi nggak bisa lagi memanfaatin masa mudanya itu. Itu udah ketuaan itu. Yang angkat tangan itu udah ketuaan itu. Bentar lagi lah kira-kira. Wasihhatika qabla saqamika, dan sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkan itu semua. Wa ghinaka qabla faqrika, dan kayamu sebelum datang fakir. Wa faraka qabla sughlika, dan waktu kosongmu sebelum datang waktu sibuk. Wa hayatika qabla mautika, dan hidupmu sebelum datangnya matimu. Ada di dalam kitab ini disebutkan bahwa ini adalah qaul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sering kita dengar ini sebagai syair yang di Indonesia. Sering guru-guru kita ceramah, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Gimana itu lagunya? Saya nggak tahu. Ini hadis. Warada an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan qala li rajul, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda terhadap seorang laki-laki, wa huwa ya'izuhu igtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini lagu siapa? Itu ada sering kan dinyanyikan. Ini syair yang sering bertebaran. Agib, ya siapa lah itu, saya lupa. Intinya apa? Memanfaatkan ini semua. Kalau sudah tua, hilang masa mudanya, maka hilanglah masa sehatnya, masa bugarnya. Tinggal udah kena rematik, darah tinggi, gula tinggi. Waduh, udah komplit aja. Udah itu datang lagi masa waktu muda, masih kaya, masih banyak duitnya. Udah tua, udah dibagiin semua sama anak-anaknya. Tinggal kontrakan 3 pintu buat makan. Kapan lagi mau berbagi? Habis sudah. Dan udah tua, nggak ada lagi waktu kosong. Kenapa? Waktu kosongnya udah habis untuk berobat. Maka dari itu manfaatkanlah waktu yang masih tersisa. Bukan berarti sudah tua tidak bisa beramal soleh. Bukan berarti sudah tua tidak bisa berbuat baik. Bisa. Manfaatkanlah. Kita nggak tahu siapa yang bakal menjadi penghuni surga. Bisa jadi saya, bisa jadi kita semua yang ada di dalam masjid ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau tanya siapa yang pengen surga, wah angkat tangan semua. Apa yang sudah Anda lakukan untuk menuju surga? Tak ada yang angkat tangan. Tanya sholat 5 waktu dijalanin? Enggak, subuh sering kesiangan. Saya subuhnya bareng sama duha. Ditanya, sedekah sering enggak? Enggak, buru-buru mau sedekah, beras di rumah aja enggak ada. Kan senyum bisa. Apa yang kita lakukan untuk menuju surga? Artinya pengen surga, pengen semuanya, tapi perbuatan untuk menuju surga tidak ada. Buktikan kita ini benar-benar ingin menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, orang kita mau perawan aja ngejarnya setengah budak, ngejarnya setengah mati, laut kan ku seberangi. Kalau mama kan belum nyeberangi laut, saya udah nyeberangi laut dari Sumatera di kayak orang pojok seberangi laut. Demi apa? Demi cinta.
mengadang belum jauh, Mang, masih jauh saya nyeberangi laut. Mamang mau nyeberangi tol. Saya nyeberangi laut. Mang Ocat belum jauh, ada Bogor suruhnya dikit. Saya jauh, Mang, cuma karena cinta. Ilok kena surga nggak mau? Nggak mau. Harusnya Mang. Pepatah itu harusnya kita tanamkan dalam diri kita untuk mengejar cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperoleh surganya Allah. Perawan aja kita kejar, mau direstuin mau kagak, hajar terus, penting nggak dapat. Apapun akan kita lakukan kalau untuk dunia, tapi kalau untuk surga males alasannya, lupa alasannya, pakai nawar lagi. Tapi bisa nggak zakatnya kalau kena 100.000 bayarnya 75.000, 25.000 nyicil aja? Ya nggak bisa dong. Jangan begitu sama Allah, jangan nyicil. Orang sama manusia aja kita nggak mau nyicil, masa sama Allah cicil-cicil? Na'udzubillah waliyadzubillah. Allah itu luar biasa kepada makhluknya, terutama kepada kita semua. Kurang baik apa Allah? Bini kita yang nggak ngasih kita apa-apa, kita kejar. Udah dinikahin, tahu boroknya, boro-boro cinta. Tapi Allah enggak. Coba bini kita ngasih apa, pacar kita ngasih apa, kita kejar. Adakah dia ngasih rumah, dia ngasih jantung sama kita, kasih mata sama kita, boro-boro. Duit gocap kayak susah keluarinnya. Buat rokok sebatang aja susah mintanya sama bini. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih napas, dikasih mata, dikasih telinga, kita gunakan. Ada Allah minta lagi janjinya, ada Allah lagi utangnya? Nggak ada. Tinggal kita membayarnya, bukan dengan bermaksud membayar utang sama Allah, tapi bermaksud mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, setelah ini yang merasa rambutnya sudah putih, dikit-dikit lah main nongkrong sama orang banyak nongkrong di majelis ilmu. Apalagi yang udah kacamata, nah itu tadi itu banyak nongkrong di majelis ilmu, orang matanya udah 4. Semuanya, nggak menyangkut yang tua saja, yang muda pun demikian. Mari sama-sama kita menyegerakan diri kita untuk segera berbuat baik. Setiap Jumat diingatkan. Jemaah Jumat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tujuannya apa? Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan ingatlah, surganya Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa, bukan orang-orang yang cinta dunia, bukan orang-orang yang banyak nongkrongnya, banyak ngomongin orang lain, tapi banyak cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. وعلمنا يا الله ما لم نعلم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكون من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين. اللهم اشف مرضانا يا الله. اللهم اشف مرضانا يا الله. اللهم اشف مرضانا يا الله ومرضى أهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Insyaallah minggu depan kita penutupan, kita makan dikit-dikit. Kan biasanya khatam kita bermain dan Nabawiyah satu kitab, biasanya kita ada cara syukuran. Kenapa? Alhamdulillah kita diberikan banyak umur hingga kita dapat mengaji 42 hadis. Sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.